Shalom, puji nama Tuhan. Saya kembali menyapa Opa dan Oma yang saat ini sedang ada di rumah. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online Pioner. Pada kesempatan ini, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan membangun tahta Tuhan. Sehingga ketika kita hadir, mengundang hadirat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada kesempatan ini, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih pelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih menyertai hidup kami. Dan kami bersyukur di setiap musim hidup kami, Tuhan Kau selalu menyertai kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Pada siang hari ini kami akan membangun tahta-Mu di tempat ini. Kami mengundang Engkau untuk hadir menjamah setiap kami. Kami mau menaikkan pujian kami, sujud kami, sembah kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari hadir menjamah melawat setiap kami. Kami mau memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama katakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama katakan lagi. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam Oma Opa, salam semuanya. Di dalam ibadah lansia ini bersama saya Stefanus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebagian kecil dari firman Tuhan saya percaya itu akan menjadi berkat yang berlimpah buat kita semua. Amin. Tapi sebelum itu Oma Opa, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersatu hati. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk kami, sehingga Tuhan dapat mengubahkan, Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, Tuhan memberikan kami harapan yang baru, Tuhan memberikan kami mujizat-mujizat, sehingga kami dapat menjadi lebih baik lagi. Berkati Oma Opa yang sedang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, kami percaya berkat-Mu melimpah atas Oma Opa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin, 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 amin. Baik Oma Opa, tanpa panjang lebar lagi kita baca yuk. Hari ini di kitab Yosua. Kitab Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ke-13. Memang agak panjang ya Oma Opa, tapi saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Yosua 14 ayat 6 berkata, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini.
pada waktu itu aku masih sama kuat. Saya ulang, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk masuk, untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Oma opa, kita perlu tahu bahwa waktu Kaleb merebut kota-kota dari suku Enak, orang-orang Enak, kota-kota yang kuat, besar, dan berkubu. Bahkan perlu diketahui bahwa suku Enak ini adalah salah satu suku yang terkuat di tanah Kanaan. Orangnya tinggi besar, orangnya kuat-kuat. Bahkan waktu mengintai, mereka berkata 10 pengintai lainnya, 12 pengintai yang dikirim oleh Musa, dan 10 berkata, mereka itu raksasa. Kita seperti belalang di hadapannya. Dan Kaleb di saat umur 85 tahun, di saat usia yang sangat senior waktu itu, tapi Kaleb memiliki kekuatan seperti usia 40 tahun. Apa yang membuat Kaleb memiliki kekuatan yang hebat di saat usianya sudah senior, tapi semangatnya tetap membara? Dikatakan di sini, pada waktu di ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dan dikatakan oleh Kaleb, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Karena apa? Kaleb tetap mengikuti perintah Tuhan, tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan di Bilangan 14 ayat 24 berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Di sini ada sebuah kunci untuk kita memperoleh kekuatan dan semangat yang membara, yang masih kuat untuk kita bisa menghadapi hidup ini. Walaupun usia kita sudah senior, kata orang-orang. Jadi Kaleb memiliki jiwa yang lain. Jiwa itu kehendak, keinginan, kemauan. Itu jiwa, oma opa. Jadi jiwanya Kaleb itu selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun keadaan sudah berubah, walaupun dikatakan usia kita udah senior, udah nggak mampu ini, nggak mampu itu, nggak bisa mengerjakan ini, nggak bisa mengerjakan itu. Tapi saya percaya, jika kita memiliki semangat seperti Kaleb dengan jiwa yang berbeda, lain jiwanya, yaitu jiwa yang selalu mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan
jalan keluar, sanggup memberkati, sanggup memberikan mujizatnya, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan kita, maka kita akan mendapatkan semuanya. Bayangkan Oma Opa, di usia 85, Kaleb masih memimpin perang dengan suku yang paling kuat, yang paling hebat di tanah Kanaan. Dan Kaleb merebut tanah itu. Sehingga dikatakan Hebron menjadi milik pusaka Kaleb dan keturunannya. Jadi gak ada kata terlambat buat kita semua. Termasuk buat Oma Opa yang ada di rumah, yang ada di gereja. Mari Oma Opa, tetap semangat. Kunci dari Kaleb adalah jiwanya selalu berharap kepada Tuhan. Keinginannya selalu inginnya menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Kaleb mendapatkan kekuatan baru. Usia boleh bertambah 2 kali lipat, tetapi tenaga masih seperti jiwa muda. Di usia 85, dia memimpin perang seolah-olah dia memiliki kekuatan seperti orang 40 tahun. Mari Oma Opa, tidak ada kata terlambat buat kita semua. Tidak ada kata nasi sudah menjadi bubur. Mari, kalaupun nasi sudah menjadi bubur, mari kita tambahin dengan ayam, tambahin dengan makanan pernik-pernik lainnya. Akhirnya apa? Jadi bubur ayam kan? Dijual lebih mahal. Begitu juga dengan Oma Opa. Jangan menyerah. Mari tetap semangat kepada Tuhan. Maka hidup Oma Opa, hidup kita semua akan dipulihkan dan dipermuliakan. Jangan patah semangat. Jangan ragu. Dan jangan khawatir terhadap hidup ini. Karena Dia, yaitu Yesus, sanggup mengubahkan, sanggup memulihkan, sanggup menolong, sanggup memberikan kekuatan-kekuatan yang baru. Amin. Kita belajar hari ini Oma Opa, seperti Kaleb, jiwanya berbeda, selalu ingin menyenangkan Tuhan. Saya berharap Oma Opa yang saat ini sedang lemah lesu, butuh penghiburan, datang kepada Tuhan. Yang mungkin saat ini sedang merasa patah semangat. Mari kita tiru Kaleb yang selalu ingin menyenangkan Tuhan. Maka kita memperoleh kekuatan yang baru. Kita akan tetap semangat. Kita akan tetap kuat. Tuhan akan menolong, menyertai, dan melindungi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan menyerah. Tetap semangat dalam Tuhan. Jadilah seperti Kaleb-Kaleb di zaman sekarang. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari, Oma Opa, sebelum kita sudahi, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Oma Opa akan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya jika Oma Opa tergerak hatinya selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan perhitungkan semua itu dengan Tuhan mengembalikan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, kekuatan-kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya Oma Opa akan mendapatkan kekuatan yang baru. Semakin lama bukan semakin lemah, tapi semakin lama akan semakin kuat. Semakin lama akan semakin diberkati, dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Oma Opa akan mendapatkan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi,
Sekarang terima, bawa, dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Upauma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.